Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Rati telah mempersilahkan saya menjadi moderator pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Mutimatul Faidah selaku pembawa materi pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan CV Ibu Mutimatul. Yang pertama, nama Dr. Mutimatul Faidah, Magister Agama, pendidikan terakhir di S3 UINSA Sunan Ampel, mengambil short course Islamic Studies di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, pengalaman Kepala Pusat Studi Gender dan Anak LPPM UNESA tahun 2018 sampai 2020. Yang kedua, Ketua Umum Ikatan Dai X Area Lokalasi MUI Jatim 2017 sampai 2020. Yang ketiga, Komisi Pemberdayaan Perempuan MUI Jatim 2021 sampai 2024. Selanjutnya, Ketua Satgas PPKS UNESA, dan yang terakhir, Pengasuh Pesantren Mahasiswa Nur Al-Nur Ketintang, Surabaya. Saya harap teman-teman 2022 tetap menyimak dan bertanya apabila ada pertanyaan nantinya akan disampaikan oleh pemateri. Untuk Ibu Mutimatul Faidah, saya persilakan untuk memaparkan materi. Oke, baik, terima kasih. Mbak siapa tadi namanya? Widya, Ibu. Widya ya? Ya. Oke, baik. Terdengar ya suara saya dengan jelas? Terdengar, Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat kepada semua anak-anakku yang hebat, yang luar biasa. Durasi waktu kita berapa menit, Mbak Winda? Durasi waktunya 90 menit, Ibu. Termasuk tanya jawab ya? Ya. Oke, baik. Kita diskusi, kita tanya jawab aja ya. Ketika panitia menghubungi saya untuk menjadi narasumber, saya itu agak repot. Mau saya tolak tolak ribet sekali gitu ya. Dan nanti siang saya harus ke luar negeri gitu ya. Persiapan. Tapi alhamdulillah agendanya ke online ya. Sehingga ketika online kan sambil saya prepare masih saya bisa memberikan cerita-cerita kepada kalian semua begitu. Baik, alhamdulillah hari ini kita bisa bersua dan tema kita adalah tentang spiritualitas. Anak-anak sekalian, yang harus kita punya sekarang adalah love yourself ya. Cintai diri kalian. Syukuri apa yang kalian dapatkan dan jalani kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan dan penuh kesyukuran. Karena bahagia itu tidak bisa dicari. Bahagia itu apa yang kita rasakan, bagaimana kita menyikapi setiap tahapan-tahapan kehidupan dengan syukur dan dengan menerima segala ketentuan. Anak-anak, kita akan bicara tentang spiritualitas ya. Kalian mungkin sering dengar ya kata spiritualitas, spirit. Spirit itu adalah semangat ya. Spirit itu sebuah daya dorong ya, yang mendorong seseorang untuk melakukan sebuah aktivitas, untuk mengerahkan segenap potensi dirinya, untuk menembus ya berbagai macam rintangan. Maka yang menjadi motivator itu adalah spirit, sebuah kekuatan dalam diri kita yang menjadikan kita di atas rata-rata, yang menjadikan kita orang-orang yang hebat, yang menjadikan kita orang yang tidak seperti pada umumnya, tetapi orang yang bisa melampaui batasan-batasan yang pada awalnya kita berpikirnya itu adalah sesuatu yang terbatas. Ya, sehingga spiritualitas itu tidak hanya berbicara tentang bagaimana kekuatan jiwa kita punya, tetapi kekuatan jiwa, semangat juang yang kita punya itu senantiasa berkaitan, berkoneksi dengan
yang maha besar, dengan yang maha agung, dengan yang memiliki segala kuasa di alam semesta. Ya, jadi spiritualitas tidak hanya kita bicara tentang diri kita, tapi kita bicara bagaimana diri kita itu berkoneksi dengan lingkungan sekitar kita, berkoneksi dengan yang ada di balik alam semesta. Oke, baik anak-anak sekalian. Nah, oke, kita akan berbicara bagaimana kita menengok ya. Kita akan mencoba menengok. Terlihat ya sudah ya share screen-nya ya. Kelihatan? Ya, Ibu. Oke, baik. Anak-anakku sekalian, kita mencoba menelisik negeriku Indonesia. Ini data di masa pandemi. Ada 666 kasus penyalahgunaan narkoba. Apakah dia sebagai pengguna, apakah sebagai pengedar, ataukah sebagai bandar, atau sebagai mafia yang berjejaring secara internasional? Ada 666 kasus. Ini yang terbongkar, ini yang terlaporkan. Dan saya yakin yang tidak dibongkar, yang tidak terlaporkan itu lebih banyak lagi. Di sekitar kita ada teman-teman kita yang saat ini tergantung hidupnya pada sabu-sabu, pada narkoba, dan seterusnya. Kita juga melihat ada fakta yang lain. Kemarin ada kasus pencurian sepeda motor di kampus kita. Kita juga ada ketemuan kasus yang lain, ada penggelapan, ada bahkan kemudian ada tindakan kekerasan. Apakah pengeroyokan, apakah kekerasan fisik, ataupun kekerasan seksual. Ini gambaran negeriku Indonesia. Dan kita menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang punya peran bagaimana negeri kita tidak lagi terpapar dengan angka-angka kriminalitas, tetapi bagaimana kita bisa memberikan bunga-bunga yang indah di persada negeri ini, sehingga negeri ini menjadi semerbak, wangi, harum, karena anak-anak mudanya terbebas dari berbagai macam bentuk kriminalitas, dan dia mampu memberikan sumbangsih terbaiknya untuk bangsa dan negeri. 2045 Indonesia emas sangat tergantung bagaimana kalian saat ini. Saya yakin kalian tidak ada dalam angka ini. Ya, saya yakin tidak ada satupun kalian yang menjadi bagian dari penyumbang data-data ini. Tapi anak-anakku sekalian, waspadalah. Mafia narkoba ada di mana-mana. Waspadalah bahwa berbagai macam upaya untuk menjerat mahasiswa lengah dari kegiatan kampusnya menuju kegiatan-kegiatan yang tidak intelektual, bahkan cenderung merugikan, itu sangat banyak. Karena itu kita harus memiliki sebuah spirit, ya, sebuah spirit, sebuah kekuatan jiwa yang mampu menangkis ketika ada godaan, sebuah kekuatan jiwa yang mampu membangkitkan ketika kita sedang buruk, sebuah kekuatan jiwa yang mampu menghadang berbagai rintangan, ya, problema, bisa melewati itu. Semua berawal dari spirit. Oke, kita bisa terbebas dari angka-angka ini. Kita bisa terbebas dari permasalahan-permasalahan yang tak bisa terlampaui kalau kita punya spirit. What spiritualitas? Apa itu spiritualitas? Hubungan dengan yang maha kuasa, maha pencipta, maha segalanya sesuai kepercayaan yang dianut oleh individu. Mungkin ada yang muslim, ada juga yang non-muslim. Setiap manusia punya spiritualitas itu. Karena spiritualitas adalah bagaimana dia memiliki kesadaran untuk berkoneksi, ya, terkoneksi, terhubung dengan yang maha pencipta, yang maha besar, yang maha segalanya. Artinya, suara saya empuk enggak?
Enggak ya, bagus ya. Bisa dijawab? Bagus, Ibu. Iya, Ibu, bagus. Oke, berarti yang di saya saja yang kadang apa itu namanya double mungkin yang di pendengaran saya. Berarti yang di luar enggak ya. Oke, enggak masalah. Baik. Jadi spiritualitas itu adalah bagaimana kemudian kita memiliki koneksi. Kata kuncinya apa? Hubungan, ya, keterkaitan. Keterkaitan apa? Diri kita dengan siapa? Dengan yang maha kuasa, dengan yang maha pencipta, dengan yang maha segalanya, dan juga dengan alam semesta beserta isinya. Anak-anak, adik-adik, saya panggil anak-anak karena anak saya seusia kalian gitu ya. Kita tidak sendiri. Hidup kalian tidak sendiri. Kalau saat ini ada yang berada dalam keterpurukan, punya masalah, punya problem, keruwetan gitu ya, jangan merasa kalian sendiri. Kalau kita merasa alone ya, sendiri berarti kita tidak punya koneksi. Ya, kita nggak punya hubungan, kita nggak punya network ya, jejaring ya, jaringan dengan yang maha besar, dengan yang maha agung, dengan yang maha kuasa. Oke. Baik, anak-anak sekalian, ini penting ya. Memiliki koneksi itu merasa kita tidak sendiri. Apalagi kalau koneksinya bukan bayang-bayang ya. Bukan gamang-gamang, tetapi koneksi dengan yang maha besar. Karena itulah kemudian spiritualitas itu menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat, sebuah kekuatan yang hebat. Kenapa? Karena kesadaran ini terkoneksi dengan Sang Maha Kuasa sesuai keyakinan yang dimiliki. Maka kemudian cakupan dari spiritualitas itu adalah berhubungan dengan sesuatu yang ada di balik semesta. Oke, bahwa kita itu tidak sendiri. Kita tidak hanya hidup sendiri. Kita punya yang maha agung, yang maha besar. Kemudian yang kedua, menemukan arti dan tujuan hidup. Kalau sekarang ada yang galau, ada yang gamang, ada yang hiji, hidupku mau tak bawa kemana, ya wis kuliah karena gengsi pingin kuliah, tidak ada target sebenarnya aku kuliah itu untuk apa, karena itu aku kuliah itu harus bagaimana ya. Kenapa? Karena kita belum menemukan arti dan tujuan hidup. Oke. Kita evaluasi, sudahkah pernah kita berpikir apa tujuan hidup saya, apa arti hidup saya bagaimana dalam hidup ini? Saya harus seperti apa dalam hidup ini? Saya harus berkiprah bagaimana dalam hidup ini? Nah, ini menjadi koreksi kita semua. Menjadi bahan renungan kita semua. Untuk menata bahwa hidup kita bermakna. Agar hidup kita bermakna, maka kita harus punya koneksi dengan Sang Pencipta. Agar hidup kita bermakna, kita harus punya tujuan dalam hidup. Ya, agar hidup kita bermakna, kita harus sadar bahwa kita memiliki potensi. Kita memiliki kekuatan. Allah tidak ciptakan kalian, kita semua dengan sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Allah mengatakan demikian. Aku tidak ciptakan manusia itu dengan kesia-siaan. Aku tidak ciptakan setiap orang itu asal-asalan, tidak. Kalian itu terkonsep dengan begitu indah. Ya, terwujud dalam begitu indah, maka kehadiran kalian itu bermakna, dan kehadiran kalian itu
itu dilengkapi dengan potensi, dengan kemampuan yang ada dalam diri kalian. Oke, maka ini harus kita yakini bahwa kita berbeda dengan orang lain karena kita punya potensi, bakat, kemampuan yang unik, yang berbeda dari yang lain. Kita harus yakin bahwa kita punya sesuatu yang bisa membanggakan, yang bisa membahagiakan, yang bisa menjadikan orang tua kita, diri kita bangga dengan kita. Oke, itu yang ketiga, ya. Kemudian yang terakhir adalah memiliki perasaan keterikatan, koneksi diri sendiri dan dengan yang maha tinggi. Jadi cakupan spiritualitas ada 4 hal. Yang pertama, bagaimana dia terkoneksi dengan semesta, alam, dan apa yang ada di balik alam. Bagaimana dia bisa menemukan tujuan hidup. Bagaimana dia bisa memahami bahwa hidupnya bermakna dan dia memiliki sebuah kekuatan untuk bisa dikembangkan. Dan yang terakhir, bagaimana kemudian dia terkoneksi dengan yang maha tinggi. Baik, anak-anak sekalian, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada pertanyaan, ada sebuah pertanyaan besar yang harus kalian jawab melalui sebuah perenungan, melalui sebuah kontemplasi untuk menata diri. Karena jawaban yang tepat terhadap 3 pertanyaan dasar ini akan menjadikan kalian tepat pula dalam langkah. Mari kita renungkan bersama. Dari mana saya? Mau apa saya? Akan kembali ke mana saya? Ini 3 pertanyaan dasar tentang hidup manusia, kaitannya dengan alam dan apa yang ada di balik alam semesta. Baik, saya beri waktu 5 menit untuk melakukan kontemplasi, untuk memberikan jawaban dari 3 pertanyaan. Oke, silahkan. 5 menit. Baik, sudah 5 menit apa belum ya? Sudah 5 menit ya. Oke, baik. Ada yang bisa menjawab? Silahkan. Balkis. Oh ya, monggo dibantu Mbak Moderator. Instruksi terlebih dahulu untuk menjawab. Baik, untuk Elisa Kurniawati dipersilahkan. Baik, Mbak dan Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin saya perkenalkan diri, nama saya Elisa Kurniawati. Menurut saya, apa yang kalian pahami di balik semesta? Dari mana? Dari Tuhan. Mau apa? Hidup dengan damai dan tenang. Akan kembali ke mana? Akan kembali ke Tuhan. Sudah, Ibu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin dibantu ada yang kita kumpulkan dulu ya, Mbak. Mungkin ada 3 jawaban ya. Dibantu Mbak Moderator. Baik, Ibu. Selanjutnya, teman-teman, apakah ada lagi yang mau menjawab? Baik, selanjutnya ada Tegar Ardi Winata. Saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Ardi Winata Putra Sigit. Apa yang kalian pahami di balik semesta? Jadi, dari mana kita berasal? Kita berasal dari, kita berasal dari setetes air mani, yang kemudian air mani tersebut akan berubah menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah tersebut akan membentuk yang berulang, dan kemudian kita berwujud makhluk hidup seperti sekarang. Kemudian mau apa? Di dunia ini hanya satu, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menyembah Tuhan. Kemudian akan kembali jadi kita akan kembali kepada Allah, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Masih satu lagi.
sudah 2 orang yang telah menjawab. Apakah ada lagi? Saya beri kesempatan 1 orang lagi. Baik, cukup ya, karena hanya 2 yang menjawab, tapi paling tidak ini mewakili, ya, mewakili kalian semua. Ada 3 hal yang menjadi pertanyaan dasar kehidupan tentang apa yang ada di balik alam semesta. Kalau kita ditanya, ya, dari mana saya, ya, maka pasti jawaban kita, ya, saya dari ayah ibu kita. Ya, kok bisa ada? Karena ada ovum dan sperma yang bertemu. Karena ayah ibu kita menikah, kemudian mereka melakukan hubungan seksual, kemudian ada ovum dan sperma yang bertemu. Ibu kita, ayah kita dari mana? Dari mbah-mbah buyut kita sampai kepada manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Nah, kita tanya kemudian, pertanyaan dari manakah Nabi Adam itu? Nah, tentunya Nabi Adam dijawab kalau dalam konsep Islam dia terbuat dari sari, pati, tanah, ya kan? Nabi Adam itu dari tanah, sari, pati, tanah, ya, atau dari tanah, ya, tanah lempung gitu ya. Kemudian Allah ucapkan kun fayakun, maka jadilah, terciptalah Nabi Adam. Artinya apa? Apakah tiba-tiba kemudian Nabi Adam itu muncul? Ternyata tidak. Nabi Adam pun ada awal, modal dasar ya, dari Nabi Adam adalah tanah. Kemudian apakah tanah itu tiba-tiba muncul? Ternyata ada yang menghendaki kehadiran, keberadaan alam, yaitu di situ ada unsur tanah, ada unsur udara dan sebagainya, yang ternyata tidak bisa berjalan secara langsung, tetapi pasti di situ ada yang menghendaki keberadaan unsur terkecil dari alam. Ya, kalau kalian belajar fisika ya, unsur terkecil dari alam itu apa? Atom misalkan. Nah, apakah atom itu tiba-tiba ada? Ternyata tidak. Pasti ada yang mengadakan atom yang pertama. Maka kemudian kita, para filosof mengatakan itulah Tuhan. Itulah yang maha agung dan seterusnya. Nah, anak-anakku sekalian, bagi orang yang agnostik atau ateis, tidak percaya akan kehadiran Tuhan atau tidak percaya akan adanya sang kuasa di balik alam semesta, maka mereka berpikir bahwa kehidupan ini ya dari perputaran materi. Ya, tidak ada kuasa di balik semesta. Kehidupan ini ya dari alam untuk alam dan kembali menjadi alam. Tidak ada lagi campur tangan Sang Maha Kuasa. Maka jawaban dan tentunya itu tidak benar karena tidak bisa ya sesuatu itu muncul dengan tiba-tiba. Maka kemudian kalau kita sudah paham bahwa kita itu dari Allah, maka mau apa? Ya, kita hidup ini mau ngapain? Kita hidup ini mau melakukan apa? Nah, dalam konsepsi Islam, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kita hidup ini adalah untuk mengabdi, untuk beribadah. Maka seluruh konteks hidup kita, kalau dimaknai mengabdi kepada Sang Pencipta, dimaknai mengabdi kepada Yang Maha Kuasa, maka hidup itu menjadi ringan, menjadi indah, sesulit apapun kita yakin akan bisa terlewati, seberat apapun kita yakin akan bisa terlampaui, karena semua konteks yang kita jalani dalam niatan ibadah. Kita kuliah, kita ngikuti karakter building hari ini, kita mengerjakan tugas, semua dimaknai ibadah. Karena itu maka ini ya, mau apa? Ini harus dirumuskan. Oke. Mau apa harus dirumuskan. Ada orang yang beragama, punya agama tertentu. Namun pada pertanyaan yang kedua, dia berpikir agama itu wilayahnya spiritual yang hubungan dia dengan Tuhan. Yang penting kalau hari Jumat ya, dia sholat Jumatan, kalau dia Nasrani, kalau hari Minggu dia ke gereja, kalau dia Muslim, yang penting sholat, tapi di luar sholat, di luar ibadah, di luar hubungan dengan Tuhan, dia berpikir ya hidupku.
Maka kemudian data yang saya sampaikan tadi, ada jaringan narkoba, ada korupsi, ada penggelapan, ada pencurian, ada prostitusi. Ya. Pertanyaannya, apakah mereka itu tidak beragama atau mereka itu tidak percaya Tuhan? Mereka percaya Tuhan. Orang yang koruptor percaya Tuhan. Orang yang terlibat mafia narkoba, dia percaya Tuhan. Orang yang terlibat prostitusi, ya dia percaya Tuhan. Mereka percaya Tuhan, tetapi menempatkan Tuhan hanya mau udah selesai tugasnya. Selesai dalam urusan mencipta, selesai dalam urusan kita yang penting berdoa. Di luar itu suka-suka gue. Sehingga ketika kita menemukan kasuistik, ada orang yang meyakini Tuhan, meyakini agama, mengikuti agama tertentu, tetapi hidupnya runyam, hidupnya ruwet. Kenapa? Karena dia tempatkan agama hanya masalah doa, ya, tidak mengatur bagaimana kehidupan. Padahal spirit dari agama itu adalah keterkoneksi kita dengan Sang Pencipta akan juga berdampak pada koneksi kita dengan diri kita, dengan sesama manusia, dan juga dengan alam semesta dan orang-orang yang ada di dunia ini. Maka muncul kemudian istilah sekulerisme, sekuler. Orang-orang sekuler itu orang yang ya berkoneksi dengan Tuhan hanya sebatas doa. Di luar itu hidup-hidup gue, semau-mau gue, kan begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah akan kembali kemanakah kita? Maka jawabannya adalah ya, bahwa kita kembali kalau kita dari Sang Pencipta, maka kita juga akan kembali kepada Sang Pencipta. Nah, ini tentunya berbeda dengan kalangan ateis yang berpandangan bahwa manusia, alam ini adalah perputaran materi. Dari materi untuk materi dan kembali kepada materi. Maka bagi orang agnostik atau ada orang ateis, ketika manusia mati, maka dia hancur menjadi tulang belulang, atau kembali ke tanah menjadi abu, sudah lenyap. Habis. Tidak ada lagi kehidupan setelah kematian. The end-nya itu adalah ketika mati. Nah, tidak bertumbuh. Sehingga ya hidup mereka ya udah semau-mau gue. Toh setelah kita mati udah selesai. Nah, ini berbeda dengan orang yang beragama. Dan orang yang beragama pun akan berbeda ketika dia menjadikan ya agama atau Tuhan, keterikatan Tuhan itu hanya untuk berdoa saja, tidak berkaitan dengan bagaimana hidupnya, hubungan, gitu. Ya, jadi kita bergerak ya untuk dalam kehidupan ini yang tentunya harus terikat dengan ketentuan-ketentuan dari Sang Pencipta, dan kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Baik, sampai di sini saya akan memberikan pertanyaan ini. Ya, ada 3 pertanyaan. Oke. Sudahkah Anda memiliki tujuan hidup? Sudahkah Anda menggunakan kekuatan dalam diri Anda? Atau pertanyaannya, apa sih kekuatan diri kalian itu apa? Kita mencoba melihat sebenarnya kita itu hebat, bahwa kita itu bermakna, kita itu mutiara, kita itu intan berlian, sayang mungkin belum terasa. Ayo kita lakukan sebuah proses, melakukan refleksi terhadap diri kita untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Baik, kalau tadi 5 menit, sekarang saya beri waktu 10 menit ya untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Minta dibantu Mbak Moderator waktunya ya. Baik, Ibu. Ya. Baik, teman-teman, 2022 diberi waktu 10 menit untuk menjawab 3 pertanyaan yang telah dipaparkan.
Sudah waktunya Mbak Moderator? Apa masih ada? Masih ada Ibu waktunya. Atau mau sekarang aja? Mungkin teman-teman 2022 ada yang sudah menjawab, bisa Oke, boleh, barangkali sudah ada yang menjawab, silakan. Bisa ketik instruksi di kolom chat. Baik teman-teman, saya harap tetap aktif menjawab maupun bertanya nantinya. Baik Bu Lydia, ini sudah ada satu orang yang instruksi. Oke, boleh. Yang sudah interupsi bisa menyampaikan. Baik, Ibu. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maraat Suci Navitasari. Di sini saya akan menyampaikan atau menjawab tentang pertanyaan, yaitu pertama, sudahkah Anda memiliki tujuan hidup? Ya, saya sudah memilikinya, yaitu untuk mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa atau beribadah kepada Tuhan. Yang kedua yaitu sudahkah Anda menggunakan kekuatan dalam diri? Ya, saya sudah menggunakan kekuatan dalam diri saya, yaitu dengan saya menggunakan rasa percaya diri dan berkomitmen tinggi dengan kehidupan saya. Lalu yang ketiga yaitu sudahkah Anda memiliki keterikatan dengan Tuhan Yang Maha Tinggi, yaitu saya sudah memiliki keterikatan tersebut, yaitu dengan selalu ingat pada Tuhan ketika saya dalam kondisi yang sulit, saya selalu ingat kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, Oke, terima kasih. baik Suci. Monggo masih ada lagi yang mau menjawab? Teman-teman yang ingin menjawab bisa ketik instruksi di kolom chat terlebih dahulu. Saya persilakan untuk M. Abdul Rozak untuk memberi jawaban. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Abdul Rozak, Prodi S1 Pendidikan Teknik. Saya dari kelompok 1. Ya, untuk pertanyaan pertama, sudahkah Anda memiliki tujuan hidup? Yang untuk jawabannya ini mungkin sama ya untuk pertanyaan dari slide sebelumnya, yaitu kita ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Dan kemudian tujuan hidup saya selanjutnya ialah untuk membahagiakan orang tua dan kemudian sukses, baik itu sukses di dunia maupun sukses di akhirat nanti. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu sudahkah Anda menggunakan kekuatan dalam diri? Menurut saya kekuatan dalam diri saya itu tidak lepas dari keterikatan kita kepada Tuhan, yaitu dengan kita bertawakal dan beristiqomah kepada Tuhan. Kemudian, sudahkah Anda memiliki keterikatan dengan Yang Maha Tinggi? Ya, menurut saya dengan kita bertawakal kepada Tuhan dan beristiqomah kepada Tuhan, maka itu sudah merupakan atau kita sudah menunjukkan itu keterikatan kepada Tuhan. Sekian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk Fatku Rozak. Selanjutnya, teman-teman, jika ada yang ingin menjawab lagi, saya persilakan untuk instruksi terlebih dahulu. Dan saya harap teman-teman bisa tetap aktif dan jangan lupa untuk kameranya tetap di-on-kan ya.
Baik, saya persilakan untuk Elisa Kurniawati. Baik, Mbak. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Elisa Kurniawati. Dari 3 pertanyaan tersebut, jawabannya semuanya sudah. Namun dalam pertanyaan yang terakhir, kadang saya merasa masih renggang ketika saat tertimpa masalah. Sudah, terima kasih, Mbak. Oke, baik, cukup ya 3 orang perwakilan. Nah, langsung saya ini ya Mbak Moderator. Jadi ketika pertanyaan yang pertama kalian sudah bisa menjawab dengan tepat, yang kemudian dari itu diturunkan gitu ya. Jadi goals ultimate goals-nya tadi adalah untuk mengabdi ya kepada yang hakiki, kepada yang maha cinta, yaitu Allah yang telah memberikan cintanya kepada alam semesta, kepada diri kita, kepada keluarga kita, pada kehidupan kita, sehingga kita bisa sampai saat ini hidup dengan penuh cinta bersama orang-orang yang kita cintai, sayangi, selalu berada dalam kondisi yang baik. Nah, di situ kemudian kita turunkan dari 7 goals, ultimate goals tadi, ya goals utama tadi menjadi goals berikutnya. Oke. Apa itu? Kalau tadi yang menyampaikan ingin membahagiakan kedua orang tua, gitu ya. Itu harus kita tancapkan juga dalam diri kita. Menjadi orang yang bisa berkontribusi bagi negara, bagi masyarakat, menjadi orang yang bisa membantu mengentaskan problematika orang lain. Itu tujuan itu yang kita turunkan ya. Dari tujuan kita mengabdi, kita turunkan kembali. Atau misalkan dalam konteks kalian menjadi mahasiswa, kita turunkan bagaimana kemudian menjadi mahasiswa yang aktif, yang berproses dengan baik, mengikuti setiap tahapan perkuliahan dengan maksimal, meraih prestasi akademik dan non akademik dan seterusnya, gitu ya. Oke, jadi dari ultimate goals-nya itu ya mengabdi kepada sang pencinta, sang pemberi cinta yaitu Allah. Kemudian kita turunkan pada goals-goals yang lebih rinci lagi. Nah, yang kedua tadi, sudahkah menggunakan kekuatan dalam diri? Yang perlu kita pahami adalah sadar enggak kita bahwa kita punya kekuatan? Sadar enggak sih bahwa kita itu punya sesuatu? Nah, ini dulu. Kalau kita belum sadar, maka kita enggak akan menggunakan kekuatan dan potensi diri itu. Tadi di awal saya sampaikan bahwa setiap orang punya kemampuan, punya potensi, punya kekuatan. Ya, diberikan oleh Allah sesuatu yang spesial. Dan kita harus sadar bahwa kita itu spesial. Kita itu unik karena Allah tidak ciptakan manusia itu sama. Setiap orang punya keunikan-keunikan. Dan dengan keunikan-keunikan itu mari kita kembangkan karena itu adalah kekuatan diri kita. Ada kita sadar punya kekuatan. Setelah itu kekuatan kita apa? Ya, karena kalau dalam kecerdasan ada kecerdasan majmuk gitu ya, ada multiple intelligence. Ada orang yang nggak pandai ngitung matematika, tetapi dia pandai bergaul, ya kan? Berarti kecerdasannya ada kecerdasan intrapersonal, kemampuan dia berinteraksi, kemampuan dia bergaul, gitu. Ya, ada orang yang nggak bisa matematika, tetapi dia bisa membuat lagu, membuat puisi, menulis sebuah artikel, sebuah esai. Berarti kemampuan dia bukan di matematika, tetapi di kemampuan bahasa. Ya, seterusnya. Nah, ini yang harus kita punya. Aku jangan sampai begini. Aku kak isok ini, kak isok ini, kak isok ini, kak isok belas. Tidak. Itu sama dengan kita tidak mencintai diri kita. Kita menolak bahwa Allah sangat mencinta, memberikan cintanya kepada setiap hambanya, dan di dalam cinta pada setiap hamba itu dititipkan potensi-potensi tersembunyi yang itu harus kita asah, yang itu harus kita kembangkan. Itu dulu. Ya, kita harus sadar bahwa kita punya kemampuan, punya kekuatan
Setelah itu mari kita gunakan kekuatan dan kemampuan yang kita punya dengan baik, dengan benar. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika kita sudah menggunakan kekuatan, ketika kita sudah berjuang semaksimal mungkin, ketika kita sudah mengpos ya, mengeksplor segala daya, kemampuan, kekuatan yang ada pada diri kita. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita memiliki keterikatan dengan Yang Maha Agung? Sudahkah kemudian kebersamaan bersama Allah itu kita rasakan? Atau kita letakkan Allah itu ketika kita sedang dalam duka, ya, sehingga kita bahagia, kita lupakan Sang Maha Tinggi tadi. Maka di sini kemudian perlu adanya ikatan secara terus-menerus. Kalau tadi ada yang mengatakan, saya sudah punya keterikatan, tetapi ketika saya punya masalah, saya menjauh. Ya, ketika kita punya masalah, saya menjauh, merasa bahwa Allah itu kakak, merasa bahwa Allah itu tidak sayang sama kita, merasa bahwa Allah itu tidak cinta pada kita, merasa bahwa Allah itu pilih kasih sama hambanya. Oke? Padahal apa yang kita pikirkan itu sebagai kebaikan, bukan pasti, tidak pasti itu adalah kebaikan. Bisa jadi itu keburukan. Karena itulah di setiap doa kita selalu titipkan sebuah kepasrahan. Ya Allah, berikanlah yang terbaik menurut ijabah. Ya. Oke, kenapa? Karena yang baik menurut kita belum tentu baik untuk kehidupan kita. Kita lanjutkan ya. Sampai di sini. Nah, wujud spiritualitas itu apa? Setidaknya ada 4 ya. Merasa hidup bermakna, kita berkomitmen, kita aktualisasi positif dalam menyadari keterkaitan dan ketersentakan dengan penderitaan orang lain. Kita nggak bisa lihat orang lain menderita. Kita nggak bisa melihat orang lain sengsara. Kita nggak bisa kita bagi orang lain sengsara. Kita nggak bisa. Maka muncullah kemudian semangat menjadi volunteer, menjadi relawan, melaksanakan misi kemanusiaan, berbagi. Maka dalam Islam ada hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan sesama manusia. Ya. Jadi yang ini adalah hablum minan nas, ini adalah hablum minallah. Baik. Bagian akhir dari diskusi kita, bagaimana kita memanajemen diri sendiri. Oke. Bagaimana kita memiliki self management yang bagus. Yang harus kita punya yang pertama adalah percaya diri. Oke, ada yang bocor ya suaranya ya. Kita harus memiliki kepercayaan diri bahwa kita bagaimana manajemen diri. Yang pertama adalah kita harus memiliki kepercayaan diri. Kita harus percaya bahwa kita itu berharga. Kita memiliki budi yang luhur. Itu modalnya. Modal utamanya adalah kepercayaan diri, karakter positif, dan budi yang luhur. Nah, yang kedua, menghargai diri sendiri. Sebagaimana tadi saya sampaikan, ya, love yourself, cintai diri kalian apa adanya. Sesuai yang ada saat ini, maka cintai. Jangan pernah kemudian meratapi diri. Karena meratapi diri itu akan berdampak pada kita kecewa terhadap diri, kecewa terhadap Sang Pencipta, yang kemudian kita merasa diri kita tidak berarti. Ketika itu kita bisa menghancurkan diri sendiri karena kita merasa aku wis gak ono gunane. Jangan sampai kita punya prinsip aku wis gak ono gunane. Karena kalian itu dinanti. Ya, dinanti siapa? Banyak orang, banyak masyarakat. Indonesia menanti kalian. Maka kalian itu berharga. Nah, harus memiliki prinsip diri, memiliki prinsip dalam hidup. Nah, ini harus kalian camkan. Ketika tujuan hidup tadi adalah beribadah, maka prinsip diri dalam kehidupan sehari-hari harus dikaitkan dengan etika, norma yang ada. Kenapa ada anak terjerembab dalam mafia narkoba? Ya karena dia nggak punya prinsip.
Ada angin ngalor ikut ngalor, ada angin ke barat ikut ke barat, ada ikut ke timur, temannya nyabu ikut nyabu, temannya dugem ikut dugem, temannya apa namanya nyemplung kali ikut nyemplung kali, berarti gitu. Dia nggak punya prinsip, dia ikut apa yang ada di dalam komunitasnya. Maka di sini dalam prinsip itu kita harus juga memilih komunitas yang baik. Komunitas yang baik kita akan menjadi orang baik, komunitas yang buruk kita juga bisa menjadi orang yang buruk. Sama juga kenapa saat ini LGBT itu begitu marah. Dan ternyata LGBT itu semakin marah ketika apa? Ketika dia nggak punya prinsip. Karena seorang laki-laki itu sadar betul bahwa dia adalah laki-laki. Dan prinsip hidupnya adalah lurus dalam kelaki-lakiannya. Ya, maka dia nggak akan jadi lebay, jadi benjes atau alay-alay gitu. Karena dia punya prinsip. Bagaimana menghargai dirinya sebagaimana dia diciptakan, maka dia tumbuh berkembang sebagaimana fitrah yang diciptakan oleh Tuhan. Mengendalikan diri sendiri. Bagaimana kita mampu membedakan mana kebutuhan, mana keinginan, mana gengsi, mana gaya hidup. Ini penting. Ya. Mahasiswa itu duitnya habis bukan untuk beli makan, tapi untuk membeli gaya hidup. Saya tanya, nasi itu 10.000 sekarang masih ada nggak? Masih ada. Bahkan 10.000 sak teh angete. Ya, segoi wak ndok 8.000, ya enggak? Nasi wak ndok 8.000, teh hangat gati gula 2.000. Ya kan? 10.000. 10.000 wis oleh sego war. Ngerti anakku dikasih nasi yang banyak. Biasanya mahasiswa itu jarang makan 3 kali. Makannya berapa? 2 kali. Artinya untuk makan sehari itu kalian butuh berapa? 20.000. Nek mak ame gelem nang warung, nang mae. Tapi kalau ini dibawa ke Excelso, dibawa ke Kopi Kenangan, ya, dibawa ke Starbucks, ya. 20.000 ya, mek oleh sedotan itu toh. Iya. Kan gitu. Artinya apa? Iya. Bedakan antara kebutuhan, keinginan, gengsi, gaya hidup. Pengendalian ini tuh penting. Nah, ketika ada anak orang tidak mampu berangkat ke Surabaya, orang tuanya hanya ngasih pas-pasan untuk membeli kebutuhan pokok, tidak untuk kebutuhan gaya hidup. Tapi si anak ini tidak mampu mengendalikan gengsinya. Koncoku iPhone 12. Ya, koncoku Samsung apa itu sing Silvit to 20 juta. Aku ya cuma merek abal-abal ini. Gitu ya. Gengsi. Ya, yang mahal itu apa? Gengsi. Jadi, maka penting mengendalikan diri sendiri untuk memetakan ini kebutuhan, apakah ini keinginan, apakah ini gengsi, apakah ini gaya hidup. Nah, harus kalian prioritas. Jangan sampai karena gengsi dan gaya hidup, tujuan utama kuliah gagal. Karena di samping nyambi opo, nyambi golek duit, ya oleh nyambi golek duitnya sing apik, sing bagus. Kalau nggak bagus, ya pokok dapat duit tapi dengan cara yang nggak halal. Maka ada beberapa mahasiswa yang terlibat dalam kasus permasalahan ya karena itu berburu gaya hidup, menghalalkan segala cara, yang penting dia bisa gaya. Nah, ini bahaya. Nah, memperhitungkan tindakan yang diambil, dipikir sadurunge berbuat. Bukan seperti lagunya Joko Kintir itu ya. Jok dipikir nggak mumet ya, artinya apa yang kita lakukan harus dipikir, dipertimbangkan ya, dipertimbangkan. Oke deh itu. Tahu deh konsekuensinya. Dan yang terakhir menanamkan sikap toleransi dalam kehidupan kita. Tetapi kita juga harus care terhadap lingkungan kita. Oke, anak-anakku sekalian, kiranya dari saya mungkin itu saja ya. Sebagai pemantik, monggo bisa
dibuka. Adik-adik sekalian dalam forum ini saya kenalkan diri saya. Saya kebetulan adalah Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UNESA. Ya, kalau kalian menemukan laki-laki maupun perempuan dibully atau dilecehkan, ya, atau dilakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan, apakah secara fisik ataukah secara digital lewat online atau di telepon koncomu, ya, diuber-uber itu ya, maka jangan ragu, call kami, WA kami akan membantu dan kalian tetap akan terjamin kerahasiaannya di nomor kontak ini, gitu ya. Kemarin saya ada di salah satu fakultas begitu ya, anak maba yang cerita bahwa dia diusir ya macam-macam, diteleponi, ya, diganggu, dia ketemu iku dipandemi, dipentelengi, jadi ceblek-ceblek gitu. Tidak nyaman. Nah, maka ini perlu edukasi dan seterusnya ya. Anak sekalian, baik, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator, barangkali ada pertanyaan. Baik, terima kasih banyak untuk Bu Mutimatul Faida telah memaparkan materi pada pagi hari ini. Saya persilakan untuk teman-teman 2022, jika ada pertanyaan, silakan interupsi terlebih dahulu di kolom chat. Baik, terima kasih untuk Esa Fareza. Saya persilakan untuk on mic. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya diberikan. Ini Bu, saya mau bertanya tentang lebih dahulu mana Nabi dengan manusia purba. Ya, itu Bu. Terima kasih. Oke, ini langsung dijawab apa dikumpulkan dulu? Ya, Ibu, langsung dijawab saja. Oke, baik. Saya jawab ya. Bu, lebih dulu mana ya? Jadi yang jelas begini. Nabi adalah manusia yang berperadaban. Ya, dengan seperangkat akal pikirannya dan seterusnya. Ya. Yang kedua, kalau manusia purba, ya, itu tidak diketahui apakah dia adalah manusia dengan kelengkapan, ya, kelengkapan jiwa, raga, akal, pikiran, dan insting dan seterusnya, gitu, dan seterusnya. Oke, jadi kalau Nabi Adam sebagai manusia pertama adalah manusia berperadaban yang memiliki akal seperti kita, jadi artinya perangkat sebagai manusianya itu lengkap. Itu Nabi Adam dan anak turunnya, perangkat kemanusiaannya lengkap. Apa perangkat kemanusiaan manusia? Ya, punya jiwa, punya akal, punya naluri, punya hati, dan seterusnya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau kemudian manusia purba, kita maka ini perlu penelitian yang dikategori manusia purba itu seperti apa? Ya, yang ditemukan di mana, berapa abad dan seterusnya. Ya, kenapa? Karena manusia yang berperadaban, manusia Nabi Adam tadi, karena dia adalah manusia yang memiliki perang lengkap seperti kita, maka di situ ada perintah untuk beragama, menggunakan akal pikirnya untuk menemukan kebenaran, untuk menemukan Tuhan dan seterusnya. Begitu ya, Mas Reza? Iya Bu, baik Bu. Makasih. Oke, terima kasih pertanyaan cerdasnya. Ya, Tongsis. Baik, teman-teman, jika ada pertanyaan lagi, bisa ketik interupsi terlebih dahulu. Baik, teman-teman, saya mohon untuk tetap aktif, bertanya maupun menjawab. Bisa ketik interupsi terlebih dahulu di kolom chat. Jika masih ada yang dibingungkan mengenai materi yang telah dipaparkan, bisa dipertanyakan.
Baik, terima kasih untuk Naufal Maulana Fahmi. Saya persilahkan untuk unmute terlebih dahulu. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izin perkenalan diri, nama saya Naufal Maulana Fahmi. Saya ingin bertanya, Bu, apakah Nabi Adam memiliki orang tua? Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih pertanyaan yang cakep ya, bagus ya. Di dalam kitab suci itu Allah sebutkan bahwa penciptaan Nabi Isa itu sama dengan penciptaan Nabi Adam. Khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Ya, khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Diciptakan dari tanah, kemudian dikatakan kepadanya jadilah, maka terjadilah. Jadi Nabi Adam tidak punya orang tua, tidak berasal dari pertemuan ovum dengan sperma, dan itu pengecualian. Kalau dalam konsep Islam ada dua pengecualian penciptaan, awal penciptaan manusia. Yang pertama adalah Nabi Adam, ya, dan Hawa. Yang kedua adalah Nabi Isa, yaitu tidak diciptain dalam konsep Islam. Tapi saya nggak bicara Nabi Isa deh, saya fokus Nabi Adam dalam konsep Islam ya, yaitu diciptakan dari tanah yang kemudian ditiupkan di tanah itu kun fayakun. Jadilah, maka terjadilah, sehingga terjadilah Nabi Adam. Jadi tidak melalui proses ketemunya ovum dengan sperma. Artinya Nabi Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu, tetapi bentukan dari materi yang kemudian ditiupkan ruh di dalamnya. Begitu ya, Mas? Ibu, terima kasih. Baik, Mbak Moderator. Kelihatannya kalau sudah tidak ada pertanyaan, cukup ya. Sudah, ada lagi? Masih ada pertanyaan untuk 2 orang. Oke, monggo. Selanjutnya ada Maratus Suci Novitasari, saya persilahkan. Baik, Mbak. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini perkenalkan, nama saya Maratus Suci Novitasari. Izin bertanya, Ibu, untuk ini kan topiknya tentang spiritual. Nah, di sini saya sebagai mahasiswa juga biasanya naik turun untuk spiritualnya, dan solusi Ibu agar memiliki sikap spiritual yang tinggi sebagai manusia itu, sebagai mahasiswa itu bagaimana ya, Ibu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Mbak Moderator, tolong pertanyaan dikumpulkan dulu ya. Saya ada perlu sebentar, 5 menit ya. Baik, Ibu. Selanjutnya, Reno Pratama. Saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya. Izin menjawab, perkenalkan nama saya Reno Pratama. Jadi kan gini, anaknya keturunannya Nabi Adam kan bukannya satu darah ya, kayak ya Mbak ya? Ya. Kan itu gimana ya, untuk sampai di titik manusia sampai saat ini kan bukannya berasal dari anak cucunya Nabi Adam yang melakukan hubungan saudara, kan bukannya di dalam agama saudara itu dilarang gitu. Oke, baik. Terima kasih. Saya sudah gabung lagi ya. Langsung saya jawab ya. Ya, baik. Mungkin pertanyaan terakhir ya yang saya dengar. Iya, yang saya dengar. Jadi begini, Nabi Adam kemudian menikah dengan Siti Hawa, memiliki anak, yang anaknya ketika lahir itu selalu 2. Ya, selalu dua. Laki perempuan. Oke. Nah, kemudian pernikahan yang terjadi antara keturunan Nabi Adam berikutnya tidak boleh dalam satu rahim tadi. Ya, ketika melahirkan anak lahir kembar gitu ya, maka tidak boleh menikah antar sesama saudara satu rahim sekembaran tadi. Tetapi menikah dengan yang terlahir berikutnya laki dan perempuan gitu ya, seperti itu. Berarti kan saudara, iya, namanya juga awal penciptaan kan gitu ya. Ini juga awal penciptaan, artinya ada hukum pengecualian. Bukan berarti kemudian kita ambil
garis berarti kalau gitu ya sekarang boleh menikah sedarah ya, tidak seperti itu ya. Buktinya apa tidak terjadi sedarah, artinya tidak sampai ada dalam satu rahim bersama terjadi pernikahan itu, sehingga nggak boleh antar saudara kembar ya dalam kasus konteksnya Nabi Adam begitu ya. Jadi harus silang dan seterusnya sampai kemudian anak pinak manusia sedemikian banyak kan begitu, terjadi persilangan seterusnya dan seterusnya gitu ya Mas ya. Maka kebolehan pada Nabi Adam, pada era Nabi Adam bukan berarti itu kebolehan pada era sekarang, karena tentunya hukumnya menjadi terbatas pada era itu sesuai dengan kondisi real kehidupan pada saat itu, karena memang tidak ada spesies yang lain selain dua manusia pertama Adam dan Hawa gitu ya. Jadi kalau di dalam Islam syariat itu kan bisa terjadi itu berlaku pada dulu dan itu dihapus ya kan, sehingga kemudian kesempurnaan. Oke, kemudian pertanyaan sebelumnya adalah kenapa sih itu kok suka naik turun gitu ya? Kenapa? Oke, naik turun maka akan sangat tergantung bagaimana kita punya motivasi di dalam diri kita. Motivasi kita di dalam melakukan sebuah aktivitas itu apa? Kalau motif kita itu lillah, untuk Allah, untuk mengabdi, saya yakin itu lebih besar. Tapi kalau motif kita itu kepada target-target yang bersifat sempit, misalkan ini, aku tak sembayang hajat ben keterima UNESA, kan itu ya. Ya kan, jadi motif kita sembahyang itu ben kita punya proposal dan keterima UNESA. Alhamdulillah kita sudah keterima UNESA. Ketika kalian masuk sholat hajat, ya pasti suka sholat hajat, gitu kan? Ya, makanya kalau anak-anak itu kalau udah mau siapan masuk kuliah itu mesti rajin sembahyang, rajin istighosah, rajin sholawatan, macam-macam kan? Ya, karena motif kita adalah motif untuk meraih apa yang kita inginkan dari kebutuhan-kebutuhan duniawi kita. Maka kita kaitkan motif itu kepada yang lebih tinggi, yaitu karena saya ingin dekat dengan Allah, karena saya ingin berkomunikasi dengan Allah lebih intens, karena saya ingin berkoneksi dengan Allah lebih dekat lagi dan lebih dekat lagi. Gitu. Jadi motifnya itu yang kita. Oke Mbak, ada lagi kah? Kita sampai jam 10 ya. Iya, kita sampai jam 10. Saya mohon maaf karena saya harus prepare ya. Saya nanti ke Turki soalnya, insya Allah. Doanya semoga perjalanan saya lancar ya. Jadi hari ini saya berangkat ke Jakarta, besok pagi subuh itu jackpot ke Turki. Jadi untuk ada satu pertanyaan lagi itu. Oke, iya. Ini dari yang belum pernah bertanya ada Femas Novriyadi. Saya persilakan untuk unmute terlebih dahulu. Iya. Iya baik Mbak, terima kasih atas waktunya Mbak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Femas Novriyadi. Saya izin bertanya Mbak, bagaimana kedalaman spiritualitas seseorang dapat diukur? Dan apa indikator seseorang itu dikatakan suci? Sekian, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Mas. Untuk Ibu Mudimatul Faidah, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Bagaimana kedalaman spiritualitas kita dapat diukur? Iya, kita bisa mengetahui kadar spiritualitas kita adalah sejauh mana kita mampu mengendalikan diri kita. Kalau kita mampu mengendalikan diri kita, ya, mengendalikan diri kita ketika kita ada godaan untuk melakukan hal yang buruk, ketika ada godaan untuk menghalalkan segala cara, ketika ada godaan untuk melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan, bagaimana kemudian kita mampu melakukan kontrol diri. Yang kontrol diri itu dikaitkan dengan kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap langkah kita. Itu yang pertama. Ya.
Jadi sejauh mana kita mampu mengontrol diri kita. Tapi kalau kita memanjakan diri kita, ya, pengen dugem-dugem, pengen nyabu-nyabu, pengen alkohol, ya kan, pengen judi online gitu ya. Kalau kita kemudian mengikuti apa keinginan diri kita, berarti spiritualitas kita rendah. Kenapa? Karena kita tidak mampu kontrol diri. Yang kontrol diri itu bermuara pada kesadaran kita terkoneksi dengan Allah. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain kontrol diri adalah bagaimana kemudian kesadaran kita untuk menebar kebaikan, gitu ya. Apakah dalam hidup itu kita menebar ranjau, menebar racun, menebar paku-paku di lingkungan sekitar, ataukah kita menebar kebaikan? Kalau dalam hidup kita itu kita menebar kebaikan, ya, lingkungan manapun kita bisa diterima, bisa beradaptasi, bisa survive, bisa baik, ya, maka spiritualitas Anda bagus. Tapi kalau dimanapun kalian berada, mesti kalian itu berulah, ya, bikin masalah, bikin onar, berarti memang posisi spiritualitas kalian di dalam mampu berkoneksi dengan sekitar itu masih minim, gitu ya. Jadi alat ukurnya adalah dua, bagaimana kemampuan pengendalian diri kita untuk tidak selalu mengikuti apa kata keinginan, apa kata diri, apa kata hawa nafsu, tetapi selalu melihat koneksi kita dengan Allah, dengan Tuhan, apakah Tuhan menghendaki itu, apakah Tuhan menyukai itu, dan yang kedua bagaimana kemudian kiprah kita di tengah masyarakat kita, apakah kita menyebarkan ranjau, menyebarkan kebencian, atau sebaliknya. Oke, maka dalam konteks ini beragama yang baik adalah beragama yang menyebarkan cinta, yang menyebarkan kedamaian. Karena itulah Islam itu rahmah, ya, Islam itu cinta, Islam itu kasih sayang. Maka orang yang mengaku sebagai Muslim, dia harus menebarkan cinta, menebarkan kasih, menebarkan sayang, menebarkan damai di lingkungan, di masyarakat, di bangsa, di negara, dan di dunia. Oke? Nah, tentunya cinta dalam arti cinta sesama manusia, saling menghormati, saling menghargai, saling memberikan apresiasi, saling memberikan dukungan yang baik, gitu. Tidak lagi ada penghinaan, perundungan, pelecehan, kekerasan, bullying. Itu tanda-tanda bahwa kita tidak memiliki cinta. Kalau kita perasaan kasih sayang sesama manusia di lingkungan sekitar kita. Terima kasih, mohon maaf saya nggak bisa berlama-lama karena tadi saya harus prepare, mohon doanya perjalanan saya berjalan lancar, insya Allah kita ketemu lagi mungkin akhir September saya sudah kembali lagi ke Indonesia, ya. Mohon maaf, terima kasih. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum.